saudara-saudara seiman dimanapun berada, baik di rumah, baik di mana-mana berada. Pada malam ini, sebelum saya membawakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan menjadikan kekuatan bagi kami semua Bapa. Kami menyerahkan Bapa firman-Mu yang akan disampaikan Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih buat malam ini. Saya mau bawakan firman Tuhan tentang hati yang melayani. Di sini kita mari sama-sama baca dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Melayani bukanlah suatu beban, tetapi kehormatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah peristiwa yang kita alami seperti saat ini, gereja Tuhan dan di dunia sangat membutuhkan pelayan-pelayan hebat, orang-orang yang rendah hati, mempunyai jiwa melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Namun, seringkali fakta banyak orang melayani tetapi kecewa dan tidak bahagia karena mereka mempunyai motivasi yang keliru. Mereka melayani karena ada maunya atau karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan sesama. Nah, di sini dikatakan, jika ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan bagi sesama kita. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita mampu menjadi pelayan-pelayan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Satu, melayani berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Mata kita senantiasa tertuju pada kebutuhan orang lain tanpa harus memandang bulu, karena kita mengerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, yang kedua, melayani dengan sikap antisipatif ya. Melayani tidak perlu menunggu untuk diminta. Kita harus jeli dan sikap terhadap kebutuhan orang lain tanpa menunggu diperintah. Melayani dengan segenap hati dan ketulusan kapanpun waktunya. Nah, yang ketiga, melayani menuntut sikap penundukan diri. Di sini dikatakan melayani membutuhkan kerendahan hati, karena sejatinya saat kita melayani, karakter kita lah yang sedang dibentuk. Nah, yang keempat, melayani adalah latihan sebelum kita dipercaya Tuhan posisi yang lebih tinggi. Di sini banyak contoh dalam Alkitab. Di sini ada contohnya, ialah dikatakan di sini banyak contohnya dalam Alkitab seperti Yusuf, Musa, Daud, dan lainnya. Sebagiannya mereka bertahun-tahun belajar untuk melayani sebelum akhirnya diberi kepercayaan atas kedudukan dan kekuasaan. Sewaktu mereka diberi otoritas atau kekuasaan, mereka mengerti bahwa kekuasaan adalah untuk bisa melayani.
Melayani memang tidak mudah, tapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang tidak menganggap. Dia belajar mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Oleh karena itu Allah sangat meninggikan dia. Kita baca juga di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Mari saudara-saudara, mulai saat ini, malam ini, kita mau sama-sama belajar untuk lebih memahami bahwa melayani bukanlah beban, tetapi suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, karena Dia terlebih dahulu melayani kita dan begitu mengasihi saudara-saudara semua. Terima kasih buat malam ini. Tetaplah kita melayani adalah sesuatu kehormatan yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Salam. Selamat malam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Biarlah tiap detik waktu kita akan selalu ingat pada Tuhan, dan kita akan selalu berada di dekat Tuhan, karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Mari dimanapun saudara berada, baik yang menyaksikan atau mengikuti doa live lewat streaming ini, kita akan satukan hati kita. Kita akan minta hadirat Tuhan memenuhi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Satu pujian mengatakan bahwa kasih Yesus selalu indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam iman, kasih Yesus selalu mengalir di dalam hidup kita. Kasih-Nya baru dan baru setiap saat. Mari semakin kita minta intim terhadap Tuhan, karena kita memerlukan Allah di samping kita. Kita tak sanggup ketika kita berada jauh dari Allah. Rasakan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia rindu kita menghampiri Dia. Kita mau panggil Yesus, Yesus, Allah yang baik, Allah yang hidup. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu penyertaan-Mu Bapa, Allah yang penuh kasih. Saudara terkasih dalam iman, mari kita pujikan pujian ini dengan lembut dari iman kita yang paling dalam. Katakan bahwa kasih Yesus itu indah dalam hidup pribadi kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kembali katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, benar Yesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan, bagaikan sungai yang tak pernah kering. Kehausan kami, kerinduan kami Bapa, boleh terobati Yesus. Ku merasa teduh kasih Yesus, mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
Benar Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Sekalipun kami banyak mengecewakan Engkau Tuhan, tapi Engkau selalu menyempurnakan hidup kami Yesus. Engkau mengerti setiap kekurangan kami, bahkan Engkau membalut setiap luka kami Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Kini kami mau bawa Tuhan, kami mau bawa hidup kami dalam mezbah-Mu. Kami mau jadikan hidup kami sebagai rumah doa-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Benar Yesus, karena kami tahu kami penuh dengan dosa Tuhan. Kami ingin Tuhan diperbaharui hidup kami. Kami mau taruhkan hidup kami di bawah mezbah-Mu Bapa. Penuhi kami Yesus, penuhi kami dengan urapan yang baru, agar setiap hidup kami boleh lebih dan lebih menyenangkan hati Engkau. Jadikan aku, amin Yesus, agar semasuk bangsa menyembah-Mu. Jadikan aku agar semasuk bangsa sembah, terus sembah Dia.
Allah yang seperti Engkau. Engkau sangat baik Bapa. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terkadang kami banyak mengecewakan Engkau Bapa. Tetapi tangan Engkau takkan pernah jauh dari kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Bentuk kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin menyenangkan hati Engkau. Agar hidup kami Bapa boleh seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami Yesus. Dan malam ini Bapa, ketika kami hendak mengangkat pokok-pokok doa, biarlah Bapa Engkau menguduskan kami semua Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami ingin Tuhan, hidup kami bukan jadi batu sandungan, tetapi kami mau menjadi pelita-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi yang Engkau inginkan, di mana Engkau tempatkan kami Yesus. Berkati kami semua Bapa. Berkati kami semua Yesus. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu. Katakan sekali lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah Bapa, malam ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami Bapa. Berkati setiap kami yang berdoa malam ini Bapa. Haleluya. Untuk pokok doa yang pertama, nanti dengan hormat Bang Janes akan berdoa untuk keluarga Bapak Gembala dan pelayanannya. Berikut para aktivis di tiap-tiap wadah di dalam pelayanan dan kehidupannya. Dengan hormat saya minta Bang Janes untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Bapak. Malam ini Tuhan kami masih bisa Tuhan, kami masih bisa Tuhan untuk menyatukan hati kami ya Bapa, menyatukan setiap kerinduan kami Tuhan akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan masih
Kau nyatakan Tuhan pada setiap kami Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Saat ini kamu mau Tuhan menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau mendoakan Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Bapa. Bapak Herson Setiawan Tuhan beserta keluarganya ya Bapa. Engkau Tuhan telah memberikan pelayanan yang lebih lagi Tuhan. Kau telah memberikan tanggung jawab yang lebih lagi ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau telah percayai mujizat yang lebih lagi Tuhan. Bila Tuhan Kau yang mengurapi selalu Tuhan. Kau yang menjadi pemimpin Tuhan atas Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarganya ya Bapa. Setiap pelayanannya Tuhan Kau yang Roh Kudus yang membimbing Tuhan. Roh Kudus yang bantu Tuhan. Bila Tuhan hamba Tuhan kami Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan boleh semakin bijak Tuhan di dalam Kau Tuhan. Boleh semakin menjadi gembala yang benar-benar mengembalakan anak-anaknya ya Bapa. Tuhan Yesus urapi juga Tuhan keluarganya ya Bapa. Istri dan anak-anaknya ya Bapa. Bila Tuhan mereka pun Tuhan boleh menjadi penopang Tuhan bagi Bapak Gembala Tuhan. Untuk memberitakan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa. Juga Tuhan berkati juga Tuhan. Urapi kesehatannya ya Bapa. Tetap berikan kesehatan Tuhan. Kekuatan Tuhan dan juga apapun yang sedang digumulkannya Tuhan. Kau yang menyediakan Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan mengadakan Tuhan. Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Dari mungkin yang ada di ibadah minggu Tuhan, ibadah Selasa Tuhan, baik itu mungkin ada sekolah minggu Tuhan, kaum pria, kaum wanita Tuhan, pemuda Tuhan, siapapun itu Tuhan, para pelayan-Mu ya Bapa, kami berdoa Tuhan, bila Tuhan setiap pelayan-Mu ini Tuhan boleh Tuhan memiliki tujuan yang sama Tuhan. Tujuan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tujuan yang hanya ingin melayani Engkau ya Bapa. Bukan hanya ingin terlihat Tuhan di gereja Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan memiliki kesungguhan hati ya Bapa. Dan juga boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan. Membawa jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Satukan Tuhan kami lebih lagi Tuhan pelayan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan pertambah-tambahkan kembali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Bila Tuhan mungkin boleh ada regenerasi juga ya Bapak. Boleh ada jiwa-jiwa baru Tuhan yang rindu untuk melayani Engkau ya Bapa. Biar Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan ini boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Boleh menjadi Tuhan bentuk rasa syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bimbing selalu kami Tuhan, bimbing selalu kami Tuhan. Karena kami Tuhan tidak mau Tuhan jadi mengandalkan diri sendiri kami Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selanjutnya untuk pokok doa yang kedua, nanti dengan kasih Allah saya minta Kasenia untuk berdoa buat rencana terutama adanya Natal 2020 yang sudah kita bicarakan di dalam rapat kita. Nanti Kak Kasenia berdoa untuk rencana adanya Natal 2020. Berikut program-program gereja yang sudah berjalan, diantaranya diakonia dan pengadaan mobil untuk pelayanan di gereja kami Beranang Siang. Terus dilanjut dengan pokok doa, yaitu perapihan pembenahan kembali struktur ruangan di dalam ibadah di Beranang Siang. Dengan kasih Allah saya minta Kasenia untuk berdoa. Kami merendahkan diri ya Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh sehati sejiwa ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap program gereja kami ya Bapa. Baik itu diakonia, armada, apapun itu ya Bapa, kami percaya Tuhan. Rencana kami adalah rencana yang Kau sediakan ya Bapa. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang menjadilah ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap rencana kami dalam
Natal ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir ya Bapa, membantu setiap kami Tuhan dalam setiap rencana kami, konsep-konsep kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami Tuhan, Kau memberikan kuasa ya Bapa atas setiap pelayan-pelayan yang ada, setiap pengurus-pengurus yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan membantu setiap kami ya Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan diri kami ya Bapa, tetapi kami Tuhan ingin mengandalkan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau urapi kami Tuhan agar acara kami menjadi berkat bagi siapapun ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap rencana pembangunan gereja lagi ya Bapa, perapihan ya Bapa. Kami percaya Tuhan rencana-Mu lebih indah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau memberikan jalan pada kami untuk menyelesaikan setiap satu persatu masalah kami, setiap rencana-rencana kami yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong bantu kami Tuhan, apapun rencana kami ya Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Ampuni hati kami ya Bapa yang mungkin salah ya Bapa. Ampuni pikiran-pikiran kami yang mungkin egois ya Bapa. Kami percaya Tuhan tangan-Mu selalu menyertai kami dalam setiap rencana-rencana kami, baik itu diakonia, armada, Natal, maupun perbaikan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang menyertai kami, tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Jalan apapun yang kami tempuh adalah jalan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mendengar doa-doa kami ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Untuk pokok doa selanjutnya, nanti dengan kasih Allah, saya minta Cicitin untuk mendoakan mereka yang mengalami PHK, dirumahkan, yang sakit, yang berbeban berat, bahkan di dalam tiap-tiap pergumulannya yang belum terjawab. Tapi mari kita akan angkat satu pujian kembali. Engkau segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkan
hari ini kembali kami datang Tuhan. Ini semua Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Itu semua hanya anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jika sampai malam hari ini Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaanmu, buat penjagaanmu, penyertaanmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan kami berkat yang luar biasa. Kau berikan kami kemampuan Tuhan. Kau berikan kami apa yang kami rindukan Tuhan. Bila malam hari ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan fisik Tuhan, yang sakit Tuhan, yang lemah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh bawa semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Entah itu anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, kaum wanita, kaum pria, bahkan lansia Tuhan. Siapapun mereka yang mungkin kami tidak mengetahui keberadaan mereka Tuhan, tapi kami tahu Tuhan mengetahui mereka. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang menderita sakit penyakit Tuhan. Kuasa-Mu tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, Tuhan yang sembuhkan saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan fisik mereka, di dalam kesakitan mereka, Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah Tuhan tetap kuatkan iman mereka, tetap kuatkan iman percaya mereka, biarlah tetap Tuhan di dalam apapun keadaan mereka, mereka boleh tetap memandang Engkau Allah yang berkuasa. Kau yang sanggup menjamah, Kau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap berpengharapan dalam tangan Tuhan. Mereka memiliki iman yang teguh Tuhan, bahwa Engkau yang akan melawat, menyembuhkan. Siapapun itu Tuhan, saat ini juga, malam hari ini juga Tuhan, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Dan mereka yang mengalami kelemahan Tuhan, mereka yang sedang berbeban berat Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang menjadi beban mereka Tuhan. Tapi Engkau mengenal setiap umat-Mu satu persatu. Bahkan sampai hal terkecil pun Tuhan, hal yang tersembunyi Engkau yang tahu. Mungkin saat ini mereka sedang jatuh dalam pencobaan Tuhan. Mereka mengalami kelemahan Tuhan. Mereka tidak berpengharapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini juga Roh Kudus menghibur mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan Tuhan, memberikan pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan bila saat ini juga Tuhan, ada jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan ekonomi Tuhan, baik itu yang mengalami korban PHK, mereka yang dirumahkan Tuhan, mereka yang berusaha, yang berdagang, yang mungkin mengalami sepi Tuhan. Apapun itu Tuhan, masalah ekonomi anak-anak Tuhan, Tuhan, Engkau Allah kami yang maha kaya. Engkau yang sanggup mencukupkan, Engkau yang sanggup mengadakan apapun yang tidak ada Tuhan. Saat kami di depan menghadapi jalan buntu Tuhan, Kau bukakan jalan. Saat kami menghadapi satu kenyataan Tuhan yang mungkin membuat kami lemah, biarlah Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan anak-Mu sampai meminta-minta. Engkau akan mengangkat kami, memegang kami Tuhan, tidak membiarkan kami terjatuh. Tapi Tuhan, Engkau yang akan kuatkan kami. Biarkan iman kami tetap teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kondisi ekonomi mungkin boleh melemahkan kami, tetapi di dalam Engkau kami tetap kuat Tuhan. Kami tetap kuat Tuhan. Ada penghiburan, ada sukacita, damai sejahtera yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengajar kami Tuhan apa arti itu kemurahan. Biarlah kami yang memiliki kemampuan yang lebih, kami boleh juga melihat saudara-saudara kami Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami mata, berikan kami tangan dan kaki seperti ingat Engkau miliki Tuhan. Kami boleh melihat sekeliling kami boleh melihat saudara-saudara kami.
Biar Tuhan kami juga boleh mempunyai hati seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi egois untuk memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh juga memikirkan saudara-saudara kami, terlebih saudara-saudara kami seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Kau boleh ingatkan kami kembali untuk kami sama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan. Kami tidak tahu keberadaan satu persatu umat Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, saat ini juga Tuhan, malam hari ini juga, Engkau sedang memegang tangan kami, Engkau sedang menguatkan kami, Engkau sedang memberikan pengharapan dan penghiburan yang luar biasa bagi kami. Setiap masalah kami mau bawa dalam kaki Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami lebih lagi. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, Kau sembunyikan kami dan kami akan terbang tinggi seperti raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang maju di dalam iman, kuat di dalam iman. Apapun beban masalah tidak menjadi penghalang kami untuk kami tetap di dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Untuk pokok doa berikutnya, dengan kasih Tuhan, saya minta Bang Riki untuk berdoa buat persatuan gereja-gereja Majalaya Ciparai, PGMS, BKSG, dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, wilayah 2 pada khususnya. Demikian juga untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Doakan juga buat pabrik-pabrik yang berada di lingkungan kita. Dengan hormat dan kasih Allah Bapak Riki, saya mohon untuk berdoa. Nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Terima kasih. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini Bapa. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Layar tidak akan menghalangi Tuhan sukacita kami, karena kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengingat bangsa kami Tuhan, di mana Tuhan sudah tetapkan kami Tuhan di tempat ini Bapa. Di mana Tuhan sudah tetapkan kami sebagai anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Sudah sepatutnya kami mendoakan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang akan memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus menyertai bangsa kami Tuhan ke depannya. Apapun yang menjadi visi misi kepala negara kami Tuhan, Tuhan yang akan menyertai Bapa. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta seluruh jajaran kabinetnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan roh yang takut akan Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan terus menyertai Tuhan seluruh pemerintahan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati Bapak Presiden, seluruh kabinetnya Tuhan, Bapak Gubernur, Tuhan juga akan berkati Tuhan Yesus. Bapak Bupati Tuhan, camat, sampai ke pemerintahan terkecil Tuhan, Tuhan yang akan menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan selalu terus bersama-sama dengan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk satu hajatan yang besar Tuhan dalam bangsa kami ini Tuhan. Di mana bulan Desember kami akan mengadakan pilkada serentak Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, kami serahkan acara ini dan hajatan besar ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin supaya semuanya dimanapun daerah-daerah yang mengadakan pilkada aman dan lancar Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang menjadi batu sandungan. Tuhan hancurkan Tuhan. Jika ada roh jahat yang mau menghancurkan bangsa ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami serahkan bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan tetapkan kami di bangsa ini untuk kami bisa mendoakan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati kesatuan gereja-gereja kami Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus yang berada di Ciparai Majalaya Tuhan. Mulai dari Ciparai sampai Majalaya seluruh persekutuan PGMS Tuhan. Tuhan yang memberkati kesatuan gereja-gereja kami. Karena kami percaya Tuhan,
Tuhan inginkan kami satu hati. Tuhan inginkan kami satu dalam sebuah visi untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memimpin setiap gereja-gereja di Majalaya dan sekitarnya dan Jepara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus beserta dengan setiap gereja-gereja Tuhan. Apapun semua visi misinya Tuhan, kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua gereja-gereja Jepara Majalaya. Kami juga serahkan Tuhan gereja-gereja yang ada di daerah Kabupaten Bandung ini Tuhan Yesus, di mana satu daerah yang sudah Tuhan siapkan Tuhan. Mungkin kami akan siapkan terus Bapa dengan iman yang teguh Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus mempersatukan gereja-gereja khususnya di Kabupaten Bandung ini Tuhan. Karena kami lihat banyak sekali gereja-gereja yang saat ini terus mengusahakan untuk perizinan. Gereja-gereja semuanya berusaha untuk mendirikan gedung gereja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bukan gedung yang kami inginkan, tetapi setiap hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja itu hadir dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, satu anak-anak Tuhan bersatu hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan dalam Kabupaten Bandung ini tetap bersatu hati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan untuk wilayah 2 GPDI Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk ketua wilayah 2, sekretaris dan semuanya Tuhan. Semua pengurus-pengurus Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah setiap pengurus Tuhan, agar setiap gereja-gereja di wilayah 2 ini mempunyai satu kesatuan yang teguh dalam Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tempat-tempat pekerjaan yang berada di mana anak-anak Tuhan berada, baik itu pabrik-pabrik, baik itu tempat-tempat lain Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada, termasuk di dalam tempat pekerjaan kami. Tuhan memberkati Bapak pabrik-pabrik, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap tempat pekerjaan yang dimanapun anak-anak Tuhan berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menyertai Tuhan. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saat ini Tuhan Yesus, ada anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin belum bisa bekerja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang layak. Tuhan akan berikan satu pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapak. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat lawatan Tuhan, kehadiran-Mu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terus kuatkan kami terus Tuhan, hiburkan kami terus Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, bawa hati kami lebih dekat dengan Tuhan, bawa roh kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya percaya setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Jemaat Tuhan yang berdoa di rumah mereka masing-masing, di tempat kami masing-masing, Tuhan berkati kami. Tuhan tuntun kami terus Tuhan. Biar kami ingin menikmati hari-hari bersama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau akhiri doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Yang seiman katakan sama-sama. Amin.